Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan bertanya kepada Mas Rizky, Kang Rizky, tentang meditasi. Apa sih meditasi menurut Kang Rizky? Meditasi. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Rizky Widianto dari Kalibeluk. Dan sebenarnya sangat jauh bila dikatakan saya adalah orang yang tahu tentang meditasi ya. Karena banyak sekali versi tentang meditasi yang menurut pelaku meditasi itu sendiri pernah mengalami kejadian-kejadian dalam hal meditasi. Contohnya begini, kebanyakan orang mengatakan meditasi itu diam, duduk tanpa gerak, tidak melakukan apapun. Mungkin itu bisa dikatakan meditasi, tapi itu sebenarnya latihan meditasi, bukan meditasi itu sendiri. Sebenarnya itu latihan. Awal berarti awal. Karena memang tahap meditasi, orang yang sudah betul-betul paham meditasi ya tidak terikat oleh sebuah ritualitas yang bersifat harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Meditasi itu simple. Kalau menurut saya meditasi itu sebenarnya mengamati pikiran kita sendiri. Itu hakikat dari meditasi atau dasar-dasar esensi dari meditasi itu sendiri. Kebanyakan orang itu bukan mengamati pikiran, tapi memikirkan pengamatan. Jadi sedikit saja kita salah memaknai definisi dari meditasi itu sendiri, ya kita tidak akan tahu esensi dari meditasi, dan yang akan kita terima juga akan berbeda. Seorang meditator atau orang yang melakukan meditasi itu harus tahu betul apa yang dirasakannya dan apa yang dipikirkannya. Untuk latihan pertama ya biasanya seorang guru mengajarkan latihan diam, duduk tanpa gerak. Itu untuk melatih satu keseimbangan tubuh. Kita ini harus melatih keseimbangan tubuh, merasakan hawa-hawa yang ada dalam tubuh, terutama nafas. Nah, kalau Mas Ibin sendiri sudah pernah melakukan meditasi apa belum? Saya masih awal, belum terlalu sering lah meditasi. Menurut pengalaman Anda itu apa yang dirasakan ketika awal-awal latihan bermeditasi? Yang kurasakan suasana menjadi tenang, suasana tenang, hati pun terasa sejuk, damai, seakan-akan segala urusan duniawi hilang seketika saat bermeditasi. Nah, itu harus dipahami dulu. Dalam bermeditasi, ketika dalam bermeditasi kita masih seakan-akan sebenarnya itu masih kita ini masih berada di alam ilusi kita. Kita tidak berbeda jauh dari orang yang menghayal atau orang yang berimajinasi. Seakan-akan kita senang, seakan-akan kita damai, seakan-akan kita merasakan tanpa beban. Itu sebenarnya adalah, kalau menurut saya, itu adalah masih berada di alam khayal kita sendiri. Itu belum sampai kepada rasa sejati kita. Terus karena dalam bermeditasi yang dirasakan itu bukan seakan-akan gitu loh. Dalam kita bermeditasi itu tidak ada bahasa seakan-akan. Ketika kita betul-betul masuk dalam ruang dimensi meditasi, itu kita betul-betul merasakan. Dan rasa itu tidak seakan-akan, itu nyata. Nah, itulah yang membedakan antara orang-orang yang betul-betul mendalami meditasi
secara betul dan secara benar dengan orang-orang yang asal bermeditasi tanpa adanya pengarahan seorang guru. Monggo yang mau ditanyakan lagi. Untuk awal-awal bagus, nggak apa-apa, itu untuk awal-awal. Tapi harus tahu dulu definisi dari meditasi. Definisi meditasi itu yang saya katakan tadi, mengamati pikiran kita. Pikiran kita itu kita amati, gerak setiap nafas yang masuk keluar itu kita amati. Pikiran kita itu kita amati, bukan memikirkan pengamatan, bukan memfokuskan kepada satu hal. Ketika kita bermeditasi, jangan memfokuskan hanya satu hal, itu salah. Ya bukan berarti salah, maksudnya keliru. Menurut saya, meditasi yang saya lakukan itu enggak seperti itu. Setiap kita mengamati pikiran yang berlalu lalang dalam otak kita, dalam diri kita, maka kita akan menemukan satu dimensi di mana kita ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita ini berbeda dengan apa yang kita rasakan. Kita ini betul-betul esensi yang berbeda dari segala hal yang kita pikirkan. Dulu paham nggak maksud saya? Belum paham. Belumnya di mana? Ketika bermeditasi, kita harus fokus atau tidak? Kalau menurut saya kefokusan itu nggak perlu. Kita mengamati saja apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kita amati saja, semuanya biar berjalan sesuai dengan kodratnya. Nafas berjalan dengan sesuai kodratnya, pikiran berjalan dengan sesuai kodratnya, darah mengalir berjalan dengan sesuai kodratnya. Itu saja. Nggak perlu kita fokus pada satu hal, nggak perlu kita menginginkan satu hal, nggak perlu kita apa dan apa. Berarti pengenalan Ya, meditasi termasuk pengenalan diri. meditasi ya salah satu metode untuk mengenal diri. Sebab di dalam diri ini ada apa gitu loh. Sebenarnya semua konsep agama pun tujuannya satu, untuk mengenalkan kita kepada sang hidup. Lah, melalui jalan meditasi ini saya kira ya sebenarnya mudah sulit sih. Kalau kita mengerti sebenarnya mudah, tapi kalau belum mengerti ya sulit. Karena orang sholat pun sebenarnya kan meditasi. Ketika kita sholat sembahyang menghadap sang yang maha kuasa, itu kan sebenarnya kita meditasi. Cuman meditasi dalam sholat itu kan dipraktekkan melalui satu gerakan. Dan meditasi dalam agama-agama lain mungkin dipraktekkan melalui satu mungkin dengan tata cara yang berbeda. Nah, lain waktu kita bahas tentang sholat, ini bahas tentang meditasi dulu. Karena sholat dan meditasi itu juga berbeda. Kalau meditasi itu adalah satu tata cara untuk kita memahami diri. Nah, ketika kita sudah tahu dan sudah paham diri, barulah kita menganjak tentang cerita sholat. Dan cerita sholat itu setelah kita mengenal diri, itu lain waktu lagi. Kita membahas hal meditasi aja. Oke sobat, sampai di sini dulu sobat. Kita lanjut part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.